Ketika kalian mendengar sebuah gamers, tentu yang ada di benak kalian adalah seseorang yang sedang bermain video game, berupa online ataupun offline. Namun, apa jadinya jika seorang gamers menjadi pemimpin di sebuah negara? Film ini yang berjudul Nota berlatar belakang di sebuah tempat sedang mengadakan pesta. Ada anak muda yang bernama Farun sebagai pemeran utama dalam film ini. Saat dalam perjalanan pulang, ia diikuti oleh polisi. Teman-temannya mengira jika ia telah melanggar sehingga ia terkena tilang. Ia dihampiri oleh asisten komisaris Ravindra. Dia mengatakan meskipun dia dalam keadaan mabuk, tidak akan ditilang karena saya tahu siapa Anda. Inspektur Jenderal ingin berbicara kepada Farun. Ia disuruh pulang karena ada hal yang sangat penting. Inspektur mengatakan jika Farun sudah menjadi CM baru menggantikan ayahnya dan diumumkan besok pagi. Di halaman rumahnya sudah dipenuhi oleh awak media. Sesampainya di rumahnya, ia bertemu dengan adiknya dan berkata, Sunan. sementara itu, seorang reporter bernama Mahendra mengkritik tentang penggantian CM baru. Ia mengatakan bahwa ini hanya gebrakan Vasudev saja. Setelah itu, ia mendapat telepon dari Farun dan mengucapkan selamat atas pelantikan CM baru. Farun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mahendra menjelaskan bahwa ini hanya jumpa pers. Jangan tegang, Farun. Kemudian, di luar rumah, awak media menyerbu Vasudev untuk mewawancarainya. Ia terkena isu tentang penggelapan aset properti ratusan miliar. Sebab itulah Vasudev menunjuk Farun sebagai CM pengganti. Ia berkeyakinan bahwa keadilan akan berada di pihaknya. Sedangkan menunjuk Farun sebagai CM adalah untuk menghindari tanggapan negatif dari partai oposisi tentang penyalahgunaan sebagai CM untuk memenangkan kasus di pengadilan. Salah satu reporter menanyakan tentang bagaimana pendapat Anda tentang anak Anda yang tidak tahu tentang politik. Vasudev berasumsi kalau reporter tersebut berasal dari partai oposisi. Vasudev menjawab bahwa Farun tidak turun dari langit. Ia sudah 5 tahun terakhir berkecimpung dalam dunia sosial dan tidak ada unsur paksaan dalam pemilihan Farun sebagai CM baru. Ia dipilih oleh sukarelawan dan anggota telah memilihnya secara bulat. Sang reporter menambahi, apakah itu jabatan ketua menteri atau permainan kursi? Karena seorang pria yang tidak tahu tentang dunia politik tiba-tiba ditunjuk sebagai kepala CM. Kenapa ia dipaksa untuk menduduki jabatan itu? Farun yang mengetahui bahwa itu Swati, putri dari Mahendra. Vasudev menjawab bahwa Farun sudah tahu dalam dunia politik. Terbukti dia sudah mengasuh panti asuhan yang mengatasnamakan ibunya. Pemimpin tidak selalu yang sudah tua, karena anak muda bisa jadi pemimpin. Setelah itu, berita pengunduran diri Vasudev sudah tersebar di media. Sebelum ke dunia politik, rupanya ia adalah aktor yang telah banyak membintangi berbagai film, termasuk ibu Farun yang sudah meninggal yang bernama Citra. Setelah itu, Vasudev menikahi dengan wanita yang bernama Kausalya dan memiliki putri bernama Narmada. Salah satu tim dari Vasudev hendak menemui Farun. Ia bernama Bai. Ia tertawa melihat pakaian Farun. Mengapa tidak engkau saja, Paman? Karena engkau sudah dari dulu bersama ayah, ucap Farun. Lalu Bai terdiam. Kemudian ia menjawab bahwa Vasudev sudah berulang kali ditanyakan masalah penggantian CM baru. Namun tekadnya sudah bulat dan menunjuk engkau. Selanjutnya, Vasudev berkata bahwa ia akan ke tempat gubernur, akan mengambil sumpah, dan setelah itu Farun boleh ke kamarnya. Tugasnya hanya menandatangani yang ada di hadapannya. Selama 2 minggu, ia berada di bawah pengawasan ayahnya. Dalam perjalanan, ia melihat foto-fotonya dipajang bersama para petinggi negara.
Farun sangat malu. Tentu teman-temannya akan membuli dia di media sosial. Namun, Bai menuturkan bahwa ini adalah bukti bahwa pemimpin mereka harus kelihatan bersama dengan orang-orang yang berpengaruh di dunia. Sesampainya di rumah gubernur, Farun kelihatan gugup saat ditanyakan oleh gubernur. Dari jauh, Vasudef memberikan kode. Kemudian, Farun menandatangani dokumen tersebut. Farun merasa suasana sangat tidak nyaman karena berada di lingkungan para petinggi politik. Imbasnya saat ditawari kopi oleh gubernur, ia malah meminta buttermilk karena belum selesai dari mabuknya tadi malam. Lalu sang gubernur pun melongo melihat Farun. Di hari pertama ia bekerja sesuai arahan dari ayahnya, hanya mentandatangani dokumen, itu pun ia terlaksanakan sembari bermain game. Karena pada dasarnya Farun adalah gamers. Begitupun hari-hari selanjutnya, tidak ada kegiatan, hanya menandatangani dokumen, bahkan sambil minum minuman. Di lain waktu menampilkan pimpinan oposisi dan putrinya yang harian Farun di kampus yang sama sekali tidak tertarik pada dunia politik. Saat kampanye, putri oposisi menyatakan bahwa CM pengganti mereka memiliki skema baru untuk negara, yaitu ayo minum dan menari. Sebagai teman kampus, Kala sudah sangat tahu bagaimana sikap Farun. Oleh karena itu, ia menjuluki Farun sebagai anak pembuat onar. Kemudian, putri oposisi tersebut menambahkan bahwa seorang pangeran yang dinobatkan saja sebelumnya diajari berkuda, memanah, hukum, logika, dan lain sebagainya. Tapi CM pengganti tidak tahu sama sekali tentang politik. Dengan santai, Farun bermain game menanggapi bahwa apa yang dikatakan Kala itu benar. Ia mengaku bahwa pengetahuan politiknya memang kurang. Farun tahu cara mengibas omongan sentimen Kala. Di media elektronik, Farun sudah mulai membingkai dirinya dengan citra baik, memperkenalkan skema baru tentang pompa dari tenaga surya yang akan ia berikan secara gratis untuk para petani. Kemudian Farun menerima telepon dari gubernur dan memberitahunya bahwa situasi menjadi makin pelik. Pengadilan menjatuhkan hukuman bahwa Vasudef bersalah akan ditangkap untuk kurungan waktu 5 tahun penjara. Farun yang semula polisi atau DJP, penangkapan Vasudef bocor ke media, maka mereka akan mendapat masalah. Para kader partai yang tidak terima pasti akan membuat kekacauan dan benar saja kekacauan telah terjadi di Carmina. Farun yang hendak menemui Mahendra di sekretariat akhirnya memutar balik mobilnya menuju lokasi. Media telah menyiarkan kebakaran sebuah bus yang menyebabkan seorang gadis kecil terbakar di dalamnya. Saat tiba di TKP, Farun tidak kuasa menyaksikan ratapan ibu gadis kecil itu. Rusuhan yang mengancam semua yang berani menentang perintahnya akan menerima konsekuensi. Farun mengumumkan pada media untuk semua orang pendukung Vasudef selama 3 hari ke depan sembari menunggu keputusan pengadilan dari hasil banding yang diajukan pengacaranya untuk tetap berdiam diri di rumah. Banyak pro kontra yang terjadi di masyarakat, namun kebanyakan menyetujui dan seketika kacauan berhenti. Sayangnya, upaya Farun tidak disukai oleh partai oposisi yang dipimpin Farada Rajan. Putrinya telah menyewa seorang fotografer paparazzi bernama Kalian untuk menjatuhkan reputasi Farun. Scene berpindah di New Delhi, seorang bernama Salim sedang merakit sebuah bom untuk mencelakai Vasudev. Sementara Kalafati sedang merancang narasi pidatonya untuk menjatuhkan Farun, yang video dikirim oleh Kalian. Kemudian diperlihatkan pengacara Vasudev memenangkan kasusnya. Kembali ke New Delhi, kabar kebebasan telah didengar oleh sang perakit bom. Esoknya, Vasudev pun dibebaskan dari penjara. Namun, ia diikuti oleh sebuah drone yang sudah dikendalikan jarak jauh. Ketika mobilnya menepi untuk membeli rokok, sebuah drone mendekat ke arahnya dan meledak seketika. Serangan itu membuat Vasudev koma. Farada Rajan dan Kalawati pun datang bersimpati. Dan saat pulang, Kala memberikan kartu namanya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Kebingungan yang Varun rasakan ia ceritakan pada Mahendra. Mahendra menyemangati dan meminta untuk menganggap dunia politik seperti dunia fantasi, di mana yang harus melalui setiap halangan dan rintangan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Bedanya jika di dalam game, darah yang keluar tidaklah nyata. Namun dalam game di politik ini, darah yang dikeluarkan adalah nyata. Musuh-musuh pun juga nyata. Sebab itu, Mahendra memperingatkan Varun untuk berhati-hati dalam mengambil tindakan. Kemudian muncul Devraj dari Badan Intelijen yang menyelidiki kasus rencana pembunuhan Vasudev. Ia menyatakan bahwa target pembunuhan adalah seluruh keluarga Vasudev, sementara motifnya diduga adalah keterlibatan penggelapan aset dan uang. Sebab itulah Varun diminta untuk menelusuri detail aset ayahnya yang bernilai hampir 100 miliar, dan itu bisa ia capai jika ia berkuasa. Merasa tidak memiliki pilihan, Varun memutuskan untuk benar-benar menggenggam bendera politiknya. Penelusurannya, Varun menemukan buku harian dengan kode dan rekening bank. Varun melibatkan temannya Wong, seorang hacker, untuk menyelidiki hal itu. Di waktu malam hari, hujan deras membuat bendungan hampir meluap dan harus dibuka. Dari sini, Varun mengetahui bahwa bendungan yang seharusnya dibuka beberapa bulan lalu, atas larangan Vasudev, satu desa bendungan tersebut tidak pernah dibuka. Menyadari kesalahan yang dilakukan ayahnya, Varun segera bertindak cepat. Melalui media sosialnya, Varun mengimbau para pemuda untuk membangkitkan semangat juang, sikap toleransi mereka untuk membantu para korban luapan bendungan. Karena keselamatan jiwa warga, bendungan tetap harus dibuka. Meski terbukanya bendungan akan merusak harta benda, namun setidaknya bukan merusak nyawa. Berkat gotong royong dari para pemuda-pemudi tersebut, akhirnya masalah bendungan terselesaikan. Keesokan harinya, seketika masuk Bay dan yang lain menyampaikan bahwa Varun harus bertanding untuk memenangkan pemilihan MLE. Sebab tanpa itu Varun tidak bisa menduduki kursi CM lebih lama lagi. Pertimbangan Varun untuk menyelamatkan keluarganya dan menyelidiki aset milik ayahnya lah yang membuat maju ke babak pemilihan. Sayangnya, partai oposisi mendengar hal tersebut. Merasa ini waktu yang tepat untuk menggulingkan Varun dari oposisi kala menyebar video yang beberapa waktu lalu didapat dari kalian. Secara otomatis video itu pun tersebar dan dengan mudah kala memprovokasi publik. Namun Varun tidak kehabisan akal. Ia membersihkan namanya dengan bantuan sutradara Muragados dan membayar wanita asing itu untuk mengakui sebagai aktris yang bergabung dengan Varun untuk pembuatan film pendek. Dengan begitu, Varun mendapatkan kembali hati publik dan inspirasi pun berakhir. Siang itu, Varun mendiskusi tentang hasil penyelidikan Wong pada DJ Pico de Japani. Ia mengatakan orang dalam foto itu adalah Robert, seorang politisi, industrialis, dan olahragawan yang mengumpulkan banyak uang gelap di India. Robert adalah seorang agensi perusahaan yang membuka investasi uang gelap di pulau-pulau seperti Panama, Mauritius, dan Fiji Island. Saat itu juga, Varun meminta uang untuk berangkat ke Panama untuk meretas akun pemilik palsu properti dan mentransfer uangnya ke akun Varun. Diperlihatkan Vasudev yang sudah sadar dari komanya mendengar pembicaraan adik Varun dan Kausalya soal Varun yang sudah memenangkan pemilihan sementara yang telah menjabat sebagai MLA. Di tempat lain, Robert mendatangi Swamiji dan melaporkan bahwa Vasudev telah sadar. Di sini diketahui bahwa Swamiji, orang yang selama ini dekat dengan Vasudev, adalah otak di balik semua kekacauan ini. Ia dan Robert berencana membunuh Vasudev dan keluarga untuk mengambil aset gelap milik Vasudev. Selain itu, Robert juga melaporkan bahwa akunnya telah diretas oleh Wong, teman Varun.
Dan sejak itu, serangkaian peristiwa buruk pun terjadi. Mulai Swati yang ditabrak oleh pengemudi yang tak dikenal, Wong yang tertangkap oleh anak buah Robert di Panama, hingga pengakuan palsu Sylvia, wanita asing, tentang Farun yang mencelakainya sampai ia ditemukan tewas pada keesokan hari. Sementara itu, Wang berhasil lolos dari sergapan orang Panama dengan menyerang menggunakan listrik. Saat itu, Farun didakwa menjadi tersangka kasus kematian Sylvia karena CBI berhasil mengungkap bahwa Farun telah membayar seorang sutradara untuk pengakuan palsu atas videonya. Semua petugas dikerahkan untuk menangkap Farun. Kaudan Dapani juga menyatakan bahwa saat ini dirinya tidak lagi bertugas sebagai DJP. Diam-diam, Farun menyelinap kabur dari penjagaan di rumahnya. Sementara di rumah sakit, Vasudev menemui media dan membuat pengakuan bahwa Farun telah mencuranginya. Saat itu juga, Vasudev mengangkat Dasu sebagai pengganti Farun. Hal itu membuat Bai protes karena selama ini dirinya yang selalu ada untuk Vasudev. Saat mengetahui Swati tertabrak, Farun minta bantuan Kala untuk menyediakan tempat berlindung baginya dan Swati yang terluka. Atas rasa bersalahnya karena sudah menjebak Farun, Kala pun bersedia membantunya. Kala juga menyiapkan peralatan yang dibutuhkan Farun untuk meretas CCTV rumah sakit. Saat itu ia mendapati Vasudev sedang berselisih paham dengan Bai. Farun memanfaatkan peluang tersebut dengan meminta Bai memprovokasi pengikut yang lain supaya memilihnya karena ia memiliki semua uang untuk pengikut partainya. Di samping itu, Farun juga menyadap telepon anak buah Vasudev, Rama, suami dan Robert yang hendak mengirim uang gelap, dan akhirnya ia melaporkan pada pihak berwajib dan mereka memblokir kontainer berisi uang gelap tersebut. Esoknya, saat putusan perhitungan suara, Farun menangkan pemilihan tersebut dan berhasil mempertahankan kinerjanya sebagai CM. Setelah itu, DJP sudah kembali bertugas dan menemukan kasus yang dapat memberatkan Swamiji di pengadilan terkait blokiran air dari gunung ke danau hingga menyebabkan 8 petani gantung diri 6 tahun yang lalu. Namun, kasus ditutup karena Swamiji dekat dengan Vasudev. Tapi kali ini Farun turun tangan membasminya. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau kalian suka, mohon bantu support like, comment, and subscribe. See you, bye-bye.